Berjumpa kembali bersama saya dalam acara Renungan Religius di channel YouTube Serambi Religius. Shalom, selamat dalam kasih Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya dalam diskusi dengan beberapa rekan pendeta dan juga melalui Japri, beberapa umat bertanya kepada saya, "Pastor, mengapa para perempuan tidak bisa ditabiskan menjadi pastor? Sementara juga yang kita harapkan adalah para suster yang sudah memiliki kaul, ungkapan kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan juga tidak bisa menjadi pastor. Apakah gereja Katolik tidak takut bahwa suatu saat akan dikudeta? Apakah ini tidak memberikan sinyal bahwa di dalam gereja Katolik terjadi suatu bentuk diskriminasi?" Saya hanya senyum-senyum saja. Lalu saya memberikan sebuah gambaran yang akan saya sampaikan melalui YouTube kali ini. Judulnya adalah, apakah ada diskriminasi dan akan terjadi suatu kudeta karena kaum perempuan tidak bisa ditabiskan menjadi pastor di dalam gereja Katolik? Ikutilah pesan dan penyampaian pada channel yang terkasih ini. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, memang dewasa ini muncul sekali banyak pertanyaan yang memberikan suatu dukungan bahwa hendaknya pihak Vatikan segera mengeluarkan suatu ajaran atau suatu pesan yang memberikan tabisan bagi imam kepada kaum perempuan. Nah, pertanyaannya adalah, ajaran katekismus gereja Katolik dan magisterium memberikan sinyal yang berbeda. Kita tetap memegang pada prinsip di dalam agama Katolik kita mengenal sumber ajaran iman kita. Yang pertama dari kitab suci, yang kedua dari magisterium ajaran Bapak Gereja yaitu Bapak Paus, Bapak Uskup, dan yang ketiga tradisi-tradisi iman yang dihidupi dalam gereja Katolik. Sesungguhnya adalah mereka yang mendukung imam wanita umumnya menampilkan interpretasi atau penafsiran mereka tentang apa yang tertulis di kitab suci maupun tradisi suci, namun mereka tidak mau menerima pengajaran magisterium yang tertulis oleh dokumen-dokumen gereja Katolik. Tuntutan akan tabisan wanita seolah-olah mau menyatakan bahwa yang berhak menjadi imam adalah menyalahi pengertian imamat sendiri. Nah, sebab panggilan imamat itu bukanlah soal hak untuk dipenuhi, tetapi sebagai panggilan dari Tuhan melalui otoritas gerejanya. Nah, oleh karena itu, katekismus gereja Katolik mengajarkan demikian tentang siapakah yang dapat menjadi imam atau pastor. KGK, Katekismus Gereja Katolik nomor 1577 mengatakan hanya pria yang sudah dibaptis dapat menerima tabisan secara sah. Yesus Tuhan telah memilih pria-pria untuk membentuk kelompok ke-12 rasul. Bandingkan Injil Markus bab 3 ayat 14 sampai dengan 19, Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 16,
dan para rasul pun melakukan yang sama ketika mereka memilih rekan kerja. Bandingkan surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 3 ayat 1 sampai dengan 13 yang menggantikan mereka dalam tugasnya. Oleh karena itu, gereja menganggap diri terikat pada pilihan ini yang telah dilakukan Tuhan sendiri. Karena itu, tidak mungkin ada pentabisan wanita untuk menjadi pastor. Nah, dengan demikian ditambahkan lagi oleh Katekismus Gereja Katolik nomor 1578 yang mengatakan seorang pun tidak mempunyai hak untuk menerima sakramen tabisan, dan untuk itu ia harus dipanggil oleh Allah. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, berkaitan dengan peran perempuan, perempuan masih memiliki tugas dan jabatan tertentu dalam gereja Katolik. Bahkan mereka menjadi pelayan komunitas lajim atau prodiakon. Mereka juga menjadi katekis, menjadi pengajar iman, dan seterusnya. Maka dari para pria beriman yang hidup secara selibater dan mempunyai kehendak menghayati selibat demi kerajaan sorga. Nah, maka menyinggung soal selibat, seorang imam itu memilih dengan tanggung jawab yang penuh. Maka dia dipanggil untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, dan tugasnya itu secara tidak terbagi. Mereka menyerahkan diri secara penuh kepada Allah dan sesama. Menyangkut Bapak Magisterium Gereja, Paus Yohanes Paulus II dalam surat apostoliknya yang berjudul Ordinatio Sacerdotalis dengan jelas menyatakan bahwa tabisan imam hanya dapat diberikan kepada para pria. Maka dengan memanggil hanya pria sebagai para rasul Allah, Kristus bertindak dalam cara yang sepenuhnya bebas dan berdaulat. Dengan berbuat demikian, ia melaksanakan kebebasan yang sama yang dengannya dalam semua tingkah lakunya ia menekankan martabat dan panggilan hidup para wanita tanpa menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dan tradisi-tradisi yang disetujui oleh perundang-undangan pada zaman itu. Surat apostolik dari Bapak Paus yang berjudul Mulieris Dignitatem nomor 26. Nah, meskipun ajaran bahwa tabisan imam hanya dikhususkan untuk para pria saja yang telah dipertahankan oleh tradisi gereja dan diajarkan dengan teguh oleh para magisterium dalam dokumen-dokumen yang lebih baru belakangan ini, namun dewasa ini di sejumlah tempat hal ini dianggap masih dapat diperdebatkan, atau penilaian gereja bahwa para wanita tidak dapat diterima dalam tabisan dianggap hanya memiliki kekuatan disipliner saja. Oleh karenanya mereka munculkan, apakah tidak terjadi diskriminasi di dalam gereja? Tidak. Setiap orang yang semenjak dia dibaptis, dia dipanggil untuk mengemban tugas sebagai imam. Ini merupakan imamat umum, bukan imamat jabatan yang ditabiskan dalam suatu perayaan imamat. Yang kedua, dia juga sebagai nabi, dan yang ketiga, dia sebagai raja. Maka seorang perempuan bisa memiliki suatu bagian dan mengambil tugas di dalam itu. Nah, oleh karena itu saya menyatakan bahwa gereja tidak memiliki otoritas apapun
untuk menyampaikan tabisan imamat kepada para wanita, dan bahwa keputusan ini harus dipegang secara definitif oleh semua umat beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian saya selaku pastor dengan ini menjelaskan dan menerangkan sesungguhnya bahwa panggilan menjadi pastor hanyalah seorang laki-laki. Ingat, Yesus Kristus memanggil para rasulnya juga adalah laki-laki, bukan perempuan. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara sekalian terkasih, pertanyaan lebih lanjut adalah, apakah panggilan menjadi imam ini tidak memunculkan soal diskriminasi dalam gereja Katolik dan suatu saat bisa jadi mendapatkan kudeta? Dengan ini saya tegaskan bahwa sesungguhnya tidak ada diskriminasi di dalam gereja Katolik. Pria dan wanita dipanggil untuk memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tetapi hak dan kewajiban yang sama tidak mesti sama dalam kriteria tabisan sebagai seorang pastor. Apakah gereja Katolik tidak takut dikudeta? Gereja Katolik sangat memegang prinsip bahwa kita memiliki pimpinan tertinggi, yaitu Bapak Paus yang berada di Vatikan, dan apa kata beliau di Vatikan selanjutnya sampai ke tingkat akar rumput seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Paus. Itulah hebatnya. Berbanggalah Anda dan terimalah ini sebagai bagian dari tanda petik suatu bentuk ketaatan iman. Mari kita dipanggil untuk melayani dengan tugas dan kewajiban tanpa ada diskriminasi dan tidak akan ada kudeta dalam gereja Katolik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.